Terima kasih Coach Yuyun. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Coach Yuyun yang luar biasa malam hari ini. Beliau langsung dari Palembang ya. Jadi malam hari ini datang dari berbagai daerah dari wilayah ya yang ada di Indonesia, dan bahkan juga dari negeri jiran, jiran Malaysia ada juga ya. Nih guru saya juga hadir dari Malaysia yaitu Mama Aziza. Baik, mari kita sama-sama mulakan Bapak dan Ibu dengan membaca basmalah dulu yang Muslim, yang lain sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Oke, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ya, Coach? Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, tak ada daun yang jatuh tanpa seizin Allah, tak ada debu yang terbang tanpa seizinnya. Tak ada satupun yang berkumpul malam hari ini tanpa seizin dan kehendak dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan Bapak dan Ibu, di malam hari ini saya tadi sudah diperkenalkan, saya Coach Denny Kurniawan sebagai founder master dealer Public Gold Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan di malam hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan dulu, boleh ya? Oke, pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, tapi keuangan Anda tidak pernah cukup? Tolong di chat yang merasa pernah, angka satu. Wah, boleh. Pertanyaannya sekali lagi, pernahkah Anda sudah merasa bekerja keras, tapi keuangan tidak pernah cukup? Oke, saya ingin mau Jujur. lihat. eh, Nomor satu berapa orang? Ayo, silahkan. Karena hari ini datang dari berbagai daerah ya. Ini masalah sejuta umat, Coach, berarti ya. Oh, oh gitu ya. Oke, kita lihat. Cuma ada beberapa orang aja. Yang lain ini kayaknya sih tidak ada ke sana. Eh, saya ingin coba, ayo Bapak dan Ibu, siapa yang pernah merasa sudah bekerja keras, pergi pagi, pulang malam, mungkin bekerja ini itu, tapi merasa atau terasa keuangan belum terasa cukup gitu. Oke, ada nggak? Oke, oh ada ya beberapa ya, Alhamdulillah. Berarti nasibnya bukan hanya saya sendiri gitu ya. Dan saya pernah ada di titik itu Bapak dan Ibu. Ya, Ya. saya ingin jelaskan bahwa saya pernah berada di titik itu, gaji datang dan langsung menguap, tagihan selalu lebih datang lebih awal dibandingkan dengan pemasukan, dan saya menyangka itu adalah wajar. Kenapa? Karena toh semua orang juga mengalami hal yang sama. Tapi di satu titik saya sadar, Bapak dan Ibu, bukan kurang penghasilan yang menjadi masalah, tapi kurang ilmu mengelola keuangan itu yang menjadi poinnya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, bukan kurang penghasilan yang menjadi masalah, tapi kurangnya ilmu dalam mengelola keuangan, Bapak dan Ibu. Saya ingat betul di tahun 2016, suatu hari mentor saya pernah mengatakan dengan kalimat yang sangat sederhana, tapi membuka mata hati saya, Bapak Ibu. Saat itu dia mengatakan, Pak Denny, mulailah menabung emas. Tak perlu banyak. Setengah gram pun cukup. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Awalnya Bapak dan Ibu, saya itu berpikir, saat itu apa sih gunanya 0,5 atau setengah gram? Saat itu masih senilai dengan 350.000. Ya. Tapi karena saya sudah tidak punya cara lain Bapak dan Ibu, akhirnya saya pun mencobanya. Saya mulai disiplin untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan saya, bukan belanja ya, tapi disisihkan dulu di awal untuk membeli emas. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari setengah gram menjadi 1 gram. Dari 1 gram jadi belasan, jadi puluhan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sampai setengah kilo Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang mau seperti itu? Mana Mau. yang mau? Oh, Oke, ya. Mudah-mudahan jadi doa juga untuk kita semuanya. Dan dari situ akhirnya terjadi satu titik balik besar dalam hidup saya, Bapak dan Ibu. Hari ini, ya saya berbicara malam hari ini, Alhamdulillah, dalam kondisi telah bebas dari hutang. Siapa yang mau juga seperti saya? Angkat tangan saya.
Tolong di-chat. Siapa yang mau? Ya, sesuatu yang dahulu terasa mustahil, kini jadi kenyataan, Bapak dan Ibu. Bukan karena saya mendadak kaya, tapi karena saya merubah cara berpikir, cara mengelola keuangan saya. Nah, malam hari ini juga hadir ya dari teman-teman saya, beberapa sahabat-sahabat saya juga hadir di seminar ini bukan untuk menggurui, tapi juga untuk berbagi perjalanan nyata. Karena saya tahu banyak dari kita lelah secara finansial. Betul nggak sih Bapak Ibu? Banyak di antara kita lelah secara finansial. Bekerja siang malam, tetapi khawatir menghadapi masa depan. Apalagi hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia pun mengalami hal yang sama, ya. Dan itu bukan salah Anda, Bapak dan Ibu. Kita hanya belum punya alat yang tepat. Emas adalah alat itu. Emas, ia tidak tergerus inflasi. Emas tidak bisa dibekukan seperti rekening. Emas bisa disimpan, bisa diwariskan, dan dijual kapan saja. Dan emas adalah cara paling aman menabung untuk masa depan. Nah, Bapak dan Ibu, mengelola keuangan itu seperti menanam. Butuh waktu, tapi hasilnya luar biasa. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya memulai dari hal yang kecil itu. Mungkin ada yang dari setengah gram saja seperti saya dulu, atau kurang dari itu, Bapak dan Ibu. Nah, seminar malam hari ini bukan soal jual beli emas, Bapak dan Ibu. Tapi ini tentang perubahan hidup, tentang merancang masa depan, tentang bagaimana kita membangun fondasi finansial keluarga kita. Jadi, mari kita akan segera mulai, bukan untuk orang lain, untuk siapa Pak Ibu? Untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Are you ready? Siapa Pak Ibu? Ready. Ya. Oke, kalau ready siap, tolong dua jempol dulu. Yang sudah ready sekarang ketik nomor 2. Yang sudah siap. Oke, ketik nomor 2. Oke, saya akan lanjutkan bersama-sama ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini sedikit pengantar untuk kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan ya. Kalau sudah ready semuanya, sekarang saya ingin mengawali kembali dengan sebuah, ini jadi doa ya, Bapak Ibu ya. Tolong ya, apabila nanti pagi, besok, Anda buka mata, kemudian Anda datang pergi ke ATM, Kenapa? pergi ke bank, dan kemudian apa yang terjadi? Anda melihat seperti ini di rekening Anda. Oke, contoh. Kelihatan nggak? Muncul nggak? Muncul nggak sih? Muncul ya? Muncul, Bantu Pak. itu. Oh, Sampai bingung. kalau besok pagi Bapak Ibu datang ke ATM, Anda ngecek ATM Anda seperti ini jumlahnya, tolong dicek atau boleh di unmute. Kira-kira apa yang ingin Anda lakukan? Oke, Bapak Ibu. oke. Di sini siapa nih? Amin. Ayo, ayo, amin. Oke, amin. Tapi apa yang ingin dilakukan? Ayo, boleh dicek, boleh disampaikan langsung aja deh. Coba. Emas. Oh, ini ada yang udah teredukasi, Coach. Ada yang Oh, lain beli emas. amin, amin, amin. Oke, beli emas. Oke. Yang lainnya gimana? Ayo, coba. Boleh dicet atau langsung diucapkan lagi. Boleh. Kalau Ada yang sekiranya shopping, besok. Coach. Gimana? Shopping. Shopping. Oke, good. Apalagi? Daftar haji. Daftar haji, amin. Masya Allah. Ayo, coba tes semuanya. Tulis. Kalau besok pagi, bismillah. Semoga Allah kabulkan ya. Besok pagi, tiba-tiba ada di dalam rekening Anda atau someday suatu hari Anda melihat rekening Anda seperti ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Oke, berangkat haji, Nah, daftar haji, bangun rumah, beli emas, pengen beli emas. Oke, shopping. Jujur ya, jujur ya. Oke, jujur. daftar Oh, haji. mau umroh lunasi utang, Farida, amin. Masya Allah. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah jujur yang menuliskan ya. Nah, apa poinnya ini semuanya? Tentu saja kalau Bapak dan Ibu melihat angka di dalam rekening itu, pasti masalahnya sama. Apa itu masalahnya? Semuanya punya kesamaan. Semuanya pasti bermuara kepada ingin dikeluarkan uangnya. Betul atau betul? Betul.
Sudah muncul. Betul ya, bagus ya. Semuanya uangnya pasti pengen dibelanjakan atau dikeluarkan. Betul nggak sih? Berapa orang yang hanya menyimpan saja? Semuanya pengen dikeluarkan. Nah, itulah masalahnya Bapak dan Ibu yang terjadi ya. Apabila, nah kita lihat dulu. Apabila ya kita menyimpan uang, fitrah uang itu adalah memang untuk dikeluarkan, dibelanjakan. Uang sebanyak apapun, ya, jangankan sekecil apapun, sebanyak apapun disimpan itu pasti akan dikeluarkan yang disimpan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu fitrahnya uang. Uang sekecil apapun dikeluarkan, apalagi sebesar apapun, pasti dia akan dikeluarkan. Karena itu fitrahnya uang, Bapak dan Ibu. Dan ini ilmu yang saya pelajari selama lebih kurang 10 tahun dari guru saya, dari mentor saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, berbeda dengan emas. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, berbeda dengan emas. Kenapa? Karena, coba kita lihat. Berbeda dengan emas, sekecil apapun emas, pasti dia akan disimpan atau dikumpulkan. Betul nggak sih Bapak Ibu? Betul. Oke, siapa di sini? Oke, kalaupun urusan ini dijual itu, tapi kan itu kan suatu saat nanti. Tapi ketika Anda punya emas, kemudian pasti Anda ingin dikumpulkan, betul nggak? Inilah berbedanya antara uang dan emas, Bapak dan Ibu. Uang sebanyak apapun pasti dia akan dikeluarkan, ya. Sedangkan emas sekecil apapun dia akan disimpan atau dikumpulkan, ya. Sampai di sini clear Bapak Ibu ya. Dan masya Allah, tabarakallah Bapak dan Ibu, emas itu adalah logam mulia yang sangat cantik. Siapa di sini yang senang, yang cinta, yang suka dengan emas? Berapa orang? Ya, oh, baik perhiasan maupun logam mulia ya. Oke, Coach Yuyun. Karena Allah menjadikan manusia dengan nalurinya memang menyukai emas Bapak dan Ibu, ya. Bahkan senang mengumpulkannya dan tidak ingin membelanjakannya. Kalaupun ingin dibelanjakan Bapak dan Ibu karena dalam keadaan hal tertentu saja, berbeda dengan uang yang kemudian dikeluarkan terus-menerus. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Coach Yuyun dalam pengantarnya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ya Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan ya dalam hadis bahwa nanti akan datang sebuah masa di mana saat itu umat manusia tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Dinar itu adalah uang emas, sedangkan dirham itu adalah perak, ya uang perak. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, bukankah itu sudah terjadi? Hari ini kita nyari tidak pakai uang cash. Semuanya serba digital. Ada yang menggunakan e-wallet, ada yang menggunakan e-money, QRIS, Dana, OVO, dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Betul ya? Ada yang pakai GoPay, ShopPay, dan lain sebagainya. Nah, hal ini mengingatkan bahwa ketika sistem goyah, ternyata hanya emas dan perak saja yang bertahan nilainya, Bapak dan Ibu. Karena itu, hari ini kita harus bijak bagaimana mengelola keuangan kita. Karena emas sebagai pelindung nilai harta kita, Bapak dan Ibu, ya. Oke, realita sederhana, mari kita lihat sama-sama, Bapak dan Ibu. Kalau Anda punya uang dan punya emas, mana yang lebih cepat habis? Uang. Nah, betul ya, Pak Agus Mulyo. Oke, uang, betul ya. Yes. Karena itu mudah kita keluarkan. Berbeda dengan emas, ya kita harus pergi ke toko emas dulu, kita harus jual dulu, betul ya. Tapi kalau emas, ya agak sedikit lambat, ya membuat kita malas, harus jual dulu, lihat harga dulu dan sebagainya. Tapi kalau uang dia lebih cepat habis realitanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang yang punya emas itu artinya sama juga dengan orang yang punya uang. Berbeda dengan orang yang punya uang belum tentu punya emas. Nah, ya, ini penting menjadi fundamental. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin juga sharing bagaimana perjalanan saya dengan emas, ya. Jadi, alasan saya kenapa saya menyimpan emas dan bahkan membeli emas Bapak dan Ibu ini karena true story, ada 4 hal poin. Yang pertama, salah satu alasan saya memulai membeli emas karena ingin mengatasi kebocoran uang Bapak dan Ibu. Ya, kita menyimpan bentuk emas itu membantu saya lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Ya, emas dia tidak mudah didapatkan sehingga
Ya, membuat kita lebih disiplin, Bapak dan Ibu, mengurangi godaan untuk melakukan pembelian yang tidak penting. Jadi ini pertama Di share. dulu lumayan ya ketika Nah, saya juga kan sudah disonding tuh sama Bu. ketika saya punya uang saat itu sering bocor ya, apalagi yang sering nongkrong betul ya, minum kopi itu nggak kerasa ya, ternyata ada kebocoran-kebocoran uang yang kalau kita totalkan itu lumayan besar. Nah ya, jadi rupanya dengan saya menyimpan emas itu mengatasi kebocoran keuangan. Yang kedua, bahwa emas ini saya jadi punya dana darurat Bapak dan Ibu. Punya dana darurat dan mudah dicairkan. Ya, kita tahu bahwa emas adalah bentuk investasi yang liquid yang dapat dengan mudah diuangkan ketika diperlukan. Nah, ini memberi saya rasa aman karena saya tahu bahwa saya akan memiliki dana cadangan darurat nih yang bisa diakses kapanpun. Ya, ketika suatu hari saya keluar kota dan anak saya sakit dan harus segera ditindak dan saya belum punya uang dan saya punya simpanan emas dan saat itu saya katakan istri saya ya silahkan kamu boleh gadaikan ataupun boleh dijual untuk kemudian mengobati anak saya. Jadi kita punya dana darurat enak saat itu. Jadi membuat saya aman. Nah yang ketiga ini penting, simpan emas itu akan lebih mudah dan awet Bapak dan Ibu ya. Emas adalah aset yang tahan lama yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Nah dengan menyimpan emas, maka nilai kekayaan saya akan terjaga ya dari waktu ke waktu. Emas juga tidak memerlukan perawatan khusus ya Bapak Ibu ya, sehingga sangat praktis untuk disimpan untuk jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah saya dengan emas itu karena bisa lebih fokus nih untuk meraih impian saya Bapak dan Ibu. Ya, dengan menyimpan emas, saya bisa fokus untuk tujuan finansial saya. Karena emas bisa membantu saya merencanakan masa depan biar lebih baik lagi, ya, baik untuk pendidikan anak, membeli rumah, atau mungkin merencanakan pensiun. Nah, karena setiap gram emas yang saya simpan, insya Allah akan membawa saya selangkah lebih dekat kepada impian saya, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga punya hal yang sama. Jadi ini gambaran saya kenapa saya menyimpan emas. Nah, sekarang ini penting. Kenapa sih mengapa emas itu begitu penting, Bapak dan Ibu? Ada 6 hal yang sangat penting, Bapak dan Ibu. Mari kita lihat. Yang pertama, emas itu dia menjaga nilai kekayaan, ya, menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Kita tahu, Bapak dan Ibu, bahwa 1400 tahun yang lalu, ya, 1 dinar zaman Rasulullah, ya, kita lihat dan story dari sejarah bahwa ternyata 1 dinar bisa membeli 1 ekor kambing saat itu. Ya, dan harga 1 dinar ya, 1 dinar itu berbeda dengan 1 gram. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Saat ini pun 1 dinar bisa nggak membeli 1 ekor kambing Bapak dan Ibu? Bisa. Ini mohon maaf, ini belum diupdate nih harganya. Hari ini 1 dinar itu, hari ini 1 dinar seharga, saya lihat 8 juta Bapak dan Ibu, 8.263.000, Masya Allah ya. Hari ini 1 dinar harganya adalah 8.263.000 ya. Coba Bapak dan Ibu, uang 100.000 sama hari ini sama apa? Dengan hari ini sama tidak Bapak dan Ibu? Dulu berapa banyak yang bisa dibeli dari 100.000? Tapi hari ini kira-kira belanja gimana, Coach Yun? Kalau ibu-ibu ke warung 100.000 dapat cabe, bawang, sayur, lauknya belum. Belum ya, gitu ya. Betul ya, Bapak Ibu ya, Pak Poniran, Pak Niko semuanya, Pak Ridwan, Pak Edi, Pak Agus ya. Jadi itulah mengapa emas menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Dulu sampai sekarang dan seterusnya emas bisa menjaga nilai kekayaan kita dari inflasi. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa emas penting adalah mencegah dari kebocoran keuangan Bapak dan Ibu. Ada 3 hal yang menyebabkan kebocoran uang. Yang pertama adalah pengeluaran yang tidak terencana. Bapak dan Ibu mungkin pernah pergi ke pasar, urutan listnya A, B, C, D yang mau dibeli. Tapi pernah nggak ketika pulang ke rumah D, F, H, I, J, K, L, M, N. Mungkin betul ya. Itu ada pengeluaran yang tidak terencana. Nah, ini bisa menyebabkan kebocoran keuangan. Yang kedua, emas juga bisa
yang menyebabkan kebocoran uang adalah utang yang konsumtif. Apa itu? Utang yang tidak terlalu penting-penting amat. Contoh, mungkin karena kita pengen gaya saja gitu ya. Akhirnya ya membeli sesuatu misalkan handphone merek yang kemudian lebih mahal tapi juga fungsinya nggak terlalu penting-penting amat gitu loh. Nah, akhirnya bela-belain banyak yang terlibat dengan hutang. Betul ya? Ada yang pinjam ke rentenir, pinjol dan lain sebagainya. Itu itu menyebabkan kebocoran keuangan. Yang ketiga adalah kurangnya pengelolaan keuangan, ya Bapak Ibu. Nah, ini penting juga nih. Tolong dicek mana yang lebih penting Bapak Ibu, pemasukan atau pengeluaran? Coba dicek. Mana yang lebih penting, pemasukan atau pengeluaran? Bu Lilis, pemasukan. Oke, ayo. Pemasukan atau pengeluaran? Ya, oke. Mas Agus, pengeluaran. Oke, jadi yang mana? Pemasukan. Oke. Bapak Ibu, yes, kita setuju bahwa pemasukan itu penting, tapi mengelola jauh lebih penting. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Betul ya? Setuju. Ya, ini Pak Ismail, pengeluaran yang terakhir setelah dapat pemasukan. Ya, betul. Kita memang mencari pemasukan, tetapi mengelola pengeluaran jauh lebih penting, Bapak dan Ibu. Ada orang sama-sama pemasukannya 100.000, tapi orang yang pertama dia hanya hilang begitu saja, tapi orang yang kedua dia dari 100.000 berubah menjadi 1 juta. Kenapa? Karena dia kelola dan kemudian menjadikan sebuah aset dia untuk usaha dan kemudian menjadi 1 juta asetnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia bisa mengelola pengeluarannya. Oke ya. Nah, ini yang kedua, maka emas mencegah dari kebocoran keuangan. Penting. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ini penting. Apa itu? Mengapa emas? Karena nilai emas meningkat dalam jangka panjang. Betul nggak sih? Ya. Betul. Ini saya cek Bapak dan Ibu, ya ini dalam 5 tahun terakhir coba lihat kenaikan emas sangat signifikan luar biasa Bapak dan Ibu. Bahkan di tahun 2004 Bapak dan Ibu kemarin kenaikannya 36% Bapak dan Ibu. Ya, ini baru awal tahun saja sudah 1,9 Bapak dan Ibu. Bahkan diprediksi sampai akhir tahun ini harga emas bisa menembus angka 2 juta, bahkan sudah 2 juta ya kemarin ya. Ya, bahkan ada yang memprediksikan tahun depan bisa di atas 2 juta bahkan sampai 3 juta Bapak dan Ibu. Wallahu alam Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas trennya emas meningkat dalam jangka panjang. Kalau kita lihat juga dari pergerakan emas ya, hari ini situasi yang tidak sedang tidak baik-baik saja. Tadi Coach Yun sudah sampaikan, banyak sekarang bank sentral mengamankan asetnya kepada emas. Bahkan negara hari ini menjadi cadangan devisa adalah dengan emas. Karena itu, Bapak dan Ibu, hari ini emas mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan luar biasa. Jadi penting kenapa kita memiliki emas. Kemudian yang keempat, mengapa emas penting? Karena emas ini likuiditasnya tinggi, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Ya, dia mudah sangat diuangkan, ya. Dia bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang tunai di mana saja dan kapan saja, bahkan di seluruh dunia, betul ya? Emas bahkan hanya 10 menit sampai 3 hari tergantung kita bisa menjual bahkan menyewa, bisa menggadaikannya, ya. Mudah dibawa dimanapun, mudah digadaikan dan bernilai tinggi, ya. Semakin liquidnya cepat, maka asetnya itu semakin bagus Bapak dan Ibu. Karena banyak aset-aset ya selain emas juga ada yang properti dan lain sebagainya. Tapi ketika kita perlu cepat, maka perlu waktu untuk mencairkannya. Jadi emas ini sangat liquid ya. Oke. Kemudian yang kelima ini penting. Mengapa emas penting? Karena emas bisa dijadikan sebagai dana pendidikan dan dana darurat, Bapak dan Ibu. Oke, siapa di sini yang punya anak? Bapak dan Ibu yang masih sekolah? Oke. Oke ya. Kita tahu Bapak dan Ibu, setiap tahun Anda tahu biaya pendidikan naiknya 10-15% Bapak dan Ibu. Kenaikan dunia pendidikan. Jadi apa yang terjadi kalau sekiranya kita tidak mempersiapkan anak-anak kita masa depan pendidikannya Bapak dan Ibu, ya,
Jangan sampai anak kita putus sekolah dan bahkan tidak bersekolah. Kenapa? Karena bermasalah dengan pendanaan. Nah, karena itu emas bisa menjadi sebagai dana pendidikan dan juga dana darurat, Bapak dan Ibu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Bisa sakit, musibah, bencana yang tidak terduga, betul ya? Bahkan hari ini ada yang dirumahkan, di PHK, tiba-tiba mungkin kerusakan rumah, kendaraan. Tapi ketika kita punya dana darurat, maka itu menjadi penyelamat kita, Bapak dan Ibu. Saya punya beberapa teman, dia bekerja bertahun-tahun, tapi ketika saya tanya, bro, punya dana darurat gak? Dia bilang nggak punya. Punya aset gak? Aset punya seadanya aja gitu, Bapak dan Ibu. Tapi dia tidak punya dana darurat. Apa itu dana darurat, Bapak Ibu? Jadi, idealnya setiap diri kita itu harus punya dana darurat, dia minimal 6-12 kali gaji kita. Contoh, kalau pendapatan gaji Bapak dan Ibu di dalam seminar ini ada yang sebulan minimal 5 juta, maka minimal kita harus punya 6-12 kali gaji. Kalau 6 kali gaji berarti 30 juta, betul? Kalau setahun berarti 60 juta. Dan itu harus dana terpisah, nggak boleh diotak-atik. Itu adalah dana darurat, Bapak dan Ibu. Kalau terjadi sesuatu dengan kita masih punya dana darurat itu. Tapi kalau Anda punya dana darurat, jangan disimpan di ATM karena bisa dikeluarkan, betul ya. Tapi simpan dalam bentuk emas karena liquidnya cepat dan juga nilainya akan terus naik. Jadi ini penting, Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir, mengapa emas itu penting? Karena emas bisa menjadi sebagai alat, tools untuk mencapai impian, Bapak dan Ibu. Oke, siapa di sini boleh diketik angka 3? Siapa di sini yang mau berangkat ke Tanah Suci? Yang saya gambarkan di dalam slide. Ada yang berangkat haji, umroh, ingin punya rumah, ya walaupun besar tapi nggak berhutang. Salah ya? Itu menjadi doa ya untuk kita ya. Besar nggak punya hutang ke bank ya gitu ya. Kemudian ingin punya pasangan yang masih jomblo, kemudian punya dana darurat, ingin bisa memberikan pendidikan anak sampai kuliah nanti, bahkan ke luar negeri, pengen selalu holiday, ingin punya masa pensiun yang nyaman. Oke, siapa yang mau punya impian itu, Pak Ibu? Saya. Tuliskan angka 3. Oke, saya boleh. Berapa orang yang pengen seperti itu, Bapak dan Ibu? Masya Allah. Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Apa yang Anda tuliskan ini menjadi energi doa, Bapak dan Ibu ya. Oke. Masya Allah. Jadi ternyata emas ini bisa menjadi sebagai alat untuk mencapai impian kita. Gimana coach maksudnya? Nah, saya mau mulai, Bapak dan Ibu. Bisa dengan menabung emas, Bapak dan Ibu ya. Ada emas batangan, ada emas dinar. Ini contoh adalah emas dinar, ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah cuma bentuknya aja, Bapak dan Ibu. Kalau batangan itu kotak segi panjang, betul. Kalau dinar itu bentuknya bulat, tapi gramnya, ya, isinya, Bapak dan Ibu, itu berbeda dengan logam mulia. Kalau 1 dinar tadi berapa? 4,25 gram. Nah, ternyata dengan 5 dinar kita bisa umroh, bahkan kelas yang bagus. 10 dinar bisa daftar haji reguler, 30 dinar bisa haji plus, Bapak dan Ibu. 20 dinar untuk biaya nikah, ya sederhana tapi bisa berjalan lah. 30 dinar bisa membeli rumah, Bapak dan Ibu, tidak perlu berhutang. 40 dinar kita punya dana darurat. 50 dinar kita bisa memberikan pendidikan anak kita dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, Bapak dan Ibu. Dan 150 dinar kita bisa pensiun, Bapak dan Ibu. Saat itu, ya kita sudah nggak punya pekerjaan, kita menikmati saja, sedangkan passive income yang terus berjalan untuk diri kita. Ini manfaatnya ketika kita menabung emas, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa di sini, siapa mau berangkat haji, Bapak dan Ibu? Ternyata biaya haji setiap tahun mengalami kenaikan secara rupiah, tetapi secara emas gram mengalami penurunan, Bapak dan Ibu. Ya, ayo biaya haji setiap tahun itu mengalami penurunan kalau dari gram masih emas, tapi secara rupiah mengalami kenaikan, Bapak dan Ibu. So, malam hari ini mari bersama-sama kita akan siapkan masa depan kita melalui dengan emas bersama-sama. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu ya. Oke ya. Jadi ini mindset kita, Bapak dan Ibu, penting.